Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Eh, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Badrul Ulum dari kelas 6 MIA 3 angkatan 2021. Pada siang hari ini akan menjadi pengampu untuk pelajaran bahasa Indonesia. Dengan tema yang akan kita bahas hari ini adalah distopia dan utopia. Jadi mungkin bagi teman-teman yang masih bingung tentang kenapa kok ada permasalahan utopia ataupun distopia yang dimana mungkin teman-teman kebanyakan belum pernah dengar apa itu, saya masukkan ke dalam pelajaran bahasa Indonesia karena sebenarnya pada umumnya kita nggak fokus pada apa makna dari utopia atau distopia. Itu cuma bonus doang. Tapi yang kita fokusin adalah bagaimana kita nanti pada pembelajaran hari ini itu bakal fokus untuk membahas dan juga mengembangkan skill kita untuk bisa berdiskusi, juga memecahkan suatu masalah, dan juga ada mengasah kemampuan untuk membaca. Jadi saya akan memberikan sebelum pelajaran saya mulai, saya akan memberikan materi dalam selembar kertas. Yang ini penjelasan singkat seputar apa itu fiksi, utopia, dan distopia. Jadi nanti akan saya berikan waktu kurang lebih 5 menit buat teman-teman, silakan membaca agar teman-teman nanti punya pemahaman sebenarnya apa itu yang nanti bakal kita bahas pada siang hari ini. Jadi silakan dibaca. Nah, oke. Saya mendapatkan sebelumnya pembukaan kenapa saya mengambil materi ini karena waktu dulu saya sempat ke Amerika, ada program pendidikan, dan di sana saya kurang lebih selama setahun dan juga mengikuti pembelajaran seperti anak SMA pada umumnya di sana, American High School. Dan saya salah satu kelas yang saya ikutin itu adalah kelas bahasa Inggris, di mana sebelum saya masuk itu saya mengekspektasikan kalau kelas bahasa Inggris itu bakal sama seperti kelas bahasa Indonesia yang umumnya kita miliki di Indonesia. Tapi ternyata it's ended up menjadi salah satu kelas yang sangat saya sukai karena cara mereka mengajarkan itu tidak kaku pada pembahasan bahasa Inggris. Itu tuh udah dipelajarin dari SMP dan SD, tapi mereka lebih kepada pembuatan esai, gimana berdiskusi, mengangkat materi-materi seperti fiksi, utopia, dan distopia ini. Jadi saya akan mencoba untuk mungkin mengaplikasikan pada siang hari ini, sehingga mungkin saya juga mau melihat bagaimana efektivitas pembelajaran mereka apabila diaplikasikan kepada siswa-siswa kita di Indonesia kayak gitu. Oke, sebelumnya mungkin teman-teman saya mau bertanya dulu, ada yang mungkin sudah paham dari sekedar membaca apa itu distopia? Kamu? Ya. Bagus. Jadi buat mereka-mereka yang udah paham, saya sangat mengapresiasi. Nah, di sini utopia itu berasal dari bahasa Yunani, utopia ya, yang artinya dari bahasa Yunani yaitu awal o, dan yang berarti tidak, dan topos yang artinya itu tempat. Jadi secara original conceptionnya utopia ini adalah tempat yang kita tuh cuman bisa memimpikan akan kehadirannya kayak gitu. Itulah kenapa ini dinamakan fiksi utopia, atau juga biasanya disebutkan a true paradise atau surga yang nyata kayak gitu. Nah, utopia ini di sini disebutkan suatu bayangan akan kehidupan yang tanpa konflik, kesetaraan antar warga, terus ada pemerintahan yang jujur dan adil, kesehatan yang baik, tidak ada kelaparan, kesengsaraan, serta tidak ada kejahatan maupun tindak kriminal sedikit pun. Nah, jadi dari sini kita bisa ngambil kesimpulan nih, kalau misalnya negara utopia itu negara-negara yang itu tuh perfect, sempurna. Jadi kalau pemerintahannya bagus, tidak korup, terus kita rakyatnya hidup damai. Kalau mungkin dalam Islam itu ini disebutkan dalam digambarkan sebagai negara Madinah, yang itu tuh negara yang betul-betul damai, terus di bawah kepemimpinan Islam dan di bawah peraturan Islam yang dibawakan oleh Rasulullah
sehingga dalam Islam itu bisa disebutkan sebagai suatu negara yang perfect atau sempurna. Salah satu karakteristiknya itu adalah yang pertama kesetaraan antar warga. Terus ada dewan yang selalu mengedepankan kebaikan bersama dan selalu ada nuansa pengharapan. Jadi ketika teman-teman nonton film di mana suatu negara ada suatu eh, pernyataan bahwasanya di negara tersebut itu sangat sempurna, terus rakyat tidak hidup susah, damai dan sebagainya, itu artinya mereka sedang menjelaskan tentang prinsip utopia. Lalu masuk ke distopia. Definisi distopia ini adalah lawan dari utopia, yang artinya uh, negara ini merupakan antonim dari utopia. Jadi ketika utopia itu menggambarkan negara idaman yang itu perfect dan sempurna, distopia ini melawan dengan cara memberikan negara impian, bukan impian ya, negara buatan fiksi yang isinya itu adalah penuh kekacauan, yang di sini disebutkan itu seperti distopia adalah suatu kelompok masyarakat dengan kehidupan yang tidak diinginkan atau tidak layak, menakutkan. Lebih singkatnya lagi, suatu tempat atau keadaan yang tidak baik. Nah, ini nyata meskipun disebutkan sebagai fiksi distopian, tapi justru yang lebih banyak terjadi dan diaplikasikan di kehidupan nyata pada khususnya abad seperti ini itu adalah distopia. Di sini disebutin contoh negara distopia seperti Rusia, Korea, ataupun negara-negara yang itu umumnya sosialis ya, sosialis yang mereka itu melalui tangan-tangan gubernur atau government atau pemerintah, itu mereka yang mengatur bagaimana pembuatan hukum, bagaimana rakyatnya harus hidup dan sebagainya. Di mana mereka tuh awalnya mengharapkan dengan adanya peraturan yang pasti, rakyat itu akan hidup dan teratur. Padahal di secara pengaplikasiannya, secara status quo-nya yang terjadi justru adalah restricted law atau mungkin pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyat-rakyatnya kayak gitu. Nah, kalau mungkin teman-teman masih bingung kayak gini. Di sini disebutin ini istilah distopia itu pertama kali digunakan oleh John Stuart Mill, itu politikus Inggris saat pidato parlementernya tahun 1896. Nah, karakteristiknya adalah yang pertama dipimpin oleh militer atau pemerintahan yang opresif. Opresif ini yang secara de facto dan tidak demokratis, lawan dari demokratis gitu. Jadi pemerintah yang harus secara keseluruhan semua kehidupan negara itu yang diatur oleh peraturan pemerintah kayak gitu. Tidak ada kesetaraan di antara warganya dan memiliki sistem kelas atau kasta. Dan yang ketiga, masyarakat selalu dalam keadaan tertekan dan kehidupan tidak layak dan penuh dengan nuansa negatif dan keputusan kayak gitu. Nah, ini banyak banget di novel-novel bagi mungkin yang suka baca, seperti film The Hunger Games yang juga merupakan pengangkatan dari novel. Terus ada juga buku 1984 karya George Orwell. Terus ada juga yang terbaru mungkin di Netflix itu adalah The 100. Ya, ini tuh di mana bagian distopianya adalah jadi di Hunger Games itu di awalnya ya, di bagian Maze Runner, di Hunger Games yang itu Maze Runner ya, yang di Hunger Games di mana negara itu disusun oleh distrik-distrik. Jadi distrik 1 sampai 12 di mana ada ibu kotanya namanya capital. Terus distrik 1 itu ini diatur. Jadi distrik 1 itu cuma bisa buat mining atau mungkin pertambangan, terus distrik 2 itu peternakan, distrik 3 itu adalah industri, distrik 12 di mana tokoh utamanya hidup adalah tentang tentang kalau tidak salah itu tentang pertambangan kayak gitu, dan semua itu diatur. Jadi kalau di orang-orang yang bisa berpakaian berwarna itu cuma di kapital, sedangkan di distrik-distrik itu tidak boleh. Terus kota-kota itu diatur, terus ada peraturan pemerintah dan sebagainya. Jadi kayak gitu. Kalau misalnya kita mulai contoh realnya, kita ambil Rusia, bukan Rusia ya, Korea Utara yang sekarang dipimpin oleh Kim Jong Un, di mana Korea Utara itu memiliki satu pemerintahan otoriter di mana pemerintah itu mengatur semua aspek kehidupan rakyatnya. Jadi dari cara berpakaian, terus berkendara, terus bagaimana menggunakan pakaian, terus pokoknya banyak contoh-contoh militer dan juga
tata cara tidur, terus pekerjaan itu semua diatur oleh pemerintah. Dengan sebenarnya awal dari distopia ini mengharapkan suatu rakyat yang teratur gitu. Padahal sebenarnya yang terjadi kemudian itu justru ke tidak teraturan dan juga lebih banyak ke rasnya kayak gitu. Jadi, tapi sebenarnya distopia ini secara umumnya itu sangat luas ya. Itu tadi kita cuma penggambaran negara, padahal distopia itu benar-benar banyak jenisnya, bisa dalam segi keluarga. Juga mungkin salah satu yang paling kontroversial buat dibahas itu adalah distopia dalam agama. Jadi agama-agama itu menurut orang-orang yang memiliki pemikiran yang keras dan juga liberal itu beranggapan bahwasanya agama adalah salah satu contoh real dari distopia, di mana mereka tuh mengatur dan juga memerintahkan para pengadunya itu melakukan A semua, B semua, dan C semua kayak gitu. Nah, oke teman-teman, selanjutnya ketika teman-teman mungkin udah bahas distopia atau utopia, kita bakal bagi per kelompok jadi dua-dua. Nah, nanti kelompok yang pertama itu akan saya akan dudukkan kelompok kedua dan silakan nanti dua-duanya itu membahas. Jadi sebenarnya apa itu distopia dan utopia kayak gitu. Jadi silakan dibahas. Nah, selesai dibahas. Oke, setelah itu kita akan melakukan games. Bukan games ya, lebih kayak diskusi. Nah, nanti teman-teman di sini kelompok yang A adalah kelompok pemerintah, di mana pemerintah itu mendukung adanya adanya distopia dengan dalih bahwasanya distopia ini dapat memberikan ketenangan dan juga keteraturan bagi rakyat. Nah, di kelompok yang B adalah rakyat, di mana kelompok B ini berdiri di atas keputusan bahwasanya negara distopia itu hanya akan membawa kekacauan alih-alih daripada ketidakteraturan. Nah, oke, silakan berdebat. Nanti saya cuma sebagai fasilitator di sini. Oke, mungkin sekian yang kita udah bahas pada hari ini. Sebagai penutup, saya akan memberikan tugas, yaitu saya akan bagi menjadi beberapa kelompok, dengan satu kelompok itu isinya 3 orang. Nah, tiap kelompok itu harus membuat fiksi distopia menurut mereka sendiri. Jadi bukan digambar ya, nanti akan saya berikan kertas plano. Nah, di kertas plano itu teman-teman harus menggambarkan secara mind map ataupun secara apapun sekreatif mungkin tentang negara distopian yang bisa teman-teman bukan impikan ya, pikirkan. Jadi silakan dituangkan di situ peraturan-peraturannya, pemerintahannya dan sebagainya. Silakan dibuat menurut versi teman-teman sendiri. Nanti pada pertemuan selanjutnya saya akan suruh per kelompok buat maju dan juga akan menerangkan fiksi distopia menurut mereka sendiri kayak gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga ilmu yang saya berikan itu bisa bermanfaat dan juga memberikan hal-hal baru dan juga mungkin membuka wawasan buat teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.